Bro Rodi, welcome back to our podcast. Ini masih di Salam Channel, program ngobrol kita. Dan pada hari ini, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di tahun 2021, Salam Channel di program ngobrol kita sengaja menghadirkan salah satu sosok pemuda yang ada di Kota Probolinggo. Beliau adalah pemuda yang sudah dibilang mengembangkan bakat di luar kota sebetulnya. Nah, makanya kita menghadirkan yang dari luar kota yang kebetulan ya beliau saat ini bisa menghibur di wilayah Kota Probolinggo. Makanya sengaja kita menghadirkan, dan untuk itu tetap jangan kemana-mana di program Ngopi Salam Channel Ngobrol Kita. Kembali bertemu di Salam Channel, program Ngobrol Kita. Siapa beliau? Tentunya seperti apa yang menjadi kesempatan kami, bahwasanya di program Ngobrol Kita akan mengeksplor terus, mulai dari pelaku UMKM, potensi yang ada di awalnya di Kecamatan Lingkaran, tapi pada memperingati hari jadi Kota Probolinggo yang kemarin, kita diberi ruang kebebasan untuk mengeksplor sesuatu, mengeksplor potensi yang ada di Kota Probolinggo. Untuk itu pada hari ini juga dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita menghadirkan sosok yang sosok pemuda asli Turan Probolinggo. Ganteng, oke, ya sih gitu loh. Ya 11-12 lah sama bosnya. Tapi yang pasti hari ini juga kita kedatangan Dimas Prayoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yoga, selamat datang di ala studio Salam Channel. Wah, ini ala studio Yoga, karena ya ini studio mini lah gitu loh. Bukan seperti yang podcastnya si A, si A, B, si B. Wah, ini adalah Jadi di sini ngopi ini dari kepanjangan Ngobrol Kita. Oh iya. Oke, Yoga, bisa dibuka juga loh, Pak, biar warganet biar penasaran kan? Wah, beliau siapa dia? Gak ada apa ini ya? Oh, gak apa-apa. Karena kan sebelum sini kan kita sudah divaksin toh. Nah, gitu. Yang pasti hostnya aja yang nggak boleh katanya. Biar tidak ada dusta di antara kita bahwasanya Yoga sudah divaksin dan salah satu untuk mengikuti program dari pemerintah juga. Dari manapun pelaku dunia hiburan katanya memang harus divaksin. Biar meminimalisir penyebaran COVID-19 gitu sih. Dan walaupun alhamdulillah Yoga ini sudah di Kota Probolinggo, khususnya di Indonesia juga sebenarnya sudah landai. Tapi harapannya kita tidak pernah lengah akan protokol kesehatan. Oke, Yoga, selamat datang kembali lagi, Yoga. Sudah ini beliau SD, SMP, SMA di SD, SMP, SMA di Probolinggo. SMK ya? SMK. SMK mana ya, Yoga? Kebetulan SMK saya ada di SMK Negeri 2. SMK 2. Oh, kita sama dulu dong. SMK Negeri 2. Wah. Yang artinya ini sudah satu proyek dari SMK 2. SMK 2 wilayah Kecamatan Lingkaran. Oh iya. Tapi terus habis dari SMK di Unesa ya? Iya. Setelah ini ada menariknya di sini, Pak. Karena apa? SMK Negeri 2 itu kan sekolah teknik. Di sini saya sebagai pemuda khususnya dalam bidang kesenian, saya keluar dari jalur. Oh gitu. Iya. Harusnya kalau SMK STM ya? Iya, STM dulu ya? iya. Kalau di STM itu kan teknik. Cuman saya dari STM keluar dari STM itu langsung ke kesenian, yaitu di Universitas Negeri Surabaya. Oke, saya. Iya. Berarti Kebetulan saya di sana ambil jurusan pendidikan Cendra Tasik. Sendra klasik ya? Sendra Tasik. Oh, Sendra Tasik. Ya, seni, drama, tari dan musik. Oh, gitu. Kalau dipikir-pikir memang nggak ada ini yang nggak nyambung ya? Nggak ada. Dulu kalau di SM apa mesin, kalau nggak mesin otomotif, elektronik seperti itu nggak ya? Iya. Terus saya otomotif. Ya. Kuliah malah Kesenian, musik. Ya, Biasanya pakai yang ada gitu. Karena di luar jalur. Iya. Tapi yang pasti ini mungkin peluang ya sebetulnya ya. Peluang. Dan warganet memang pada hari ini juga kita dari Salam Channel menghadirkan sosok pemuda ini bukan karena alasan, bukan karena sebab yang ini, karena
dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tahun yang berapa nih Kak? Sumpah Pemuda? 93. 93 ya. Oh benar. Berarti memang pemuda ini. Jadi pada mungkin minggu ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 28 Oktober yang memang yang ke-93 ya. Ya. Berbicara masalah Sumpah Pemuda, wah kita nyoba tes warganet Panjang Ngopi kira-kira. Ini pemuda apa bukan? Kita mengulas yoga per SD, per SMP. Nah, berarti pernah mengenyam pendidikan di Kota Probolinggo tentunya kan ya. Sekarang nih, mau tanya, siapa tahu waktu pelajaran sejarah, wah yoga ini masih bisa nggak sih? Sumpah Pemuda ada tiga petisi kalau nggak salah. Ya. Satu petisi tapi tiga item ya. Nah, ada tiga kan? Apa sih kan? Sumpah Pemuda, meskipun kita genre seni atau Yeah. genre selain seni, Yeah. itu kita tidak tidak melupakan ya, Gitu ya, ya. termasuk yang katanya Pak Ferry itu isinya dari Sumpah Pemuda itu Pak Ya, apa? Satu coba Pak Galet. Kita coba Pak Galet. Ini lama saya ini lama saya nggak Tapi boleh ya. Putra dan putri Indonesia mengaku, ya yang pertama mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Wah, ternyata masih pemuda Indonesia. Terus yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbudaya satu, berbangsa, berbangsa ya, berbangsa. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Oh, ini bangsa Indonesia ya. Indonesia. Wah, terus. Iya. Terus yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan Ya, ya. bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Memang agak yang dulu lah ya. Mungkin kuliah juga masih ini ya, masih udah lulus tahun berapa dulu kan? 2016 angkatan tahun 2016 ya. masuk di Indonesia. Kalau nggak salah juga ini sudah kedatangan yang kedua. Kalau nggak salah, ya gitu ya. Kedatangan kedua di kantor kecamatan Kenjeran ya. Ya. Dulu masih kita pernah berkolaborasi gitu loh di acara Bikin karya. bikin karya. Wah, tentunya itu adalah sebuah kolaborasi yang Ya, sangat spektakuler. spektakuler. Ya itu apa karya dulu sebuah karya ya? Ya, Mahakarya, Sendra Tari, kalau tidak salah itu The Power of iya, Probolinggo. Pada waktu itu kayak sebelum pandemi ya. Ya, sebelum. Mungkin nanti bisa channelnya dicantumkan linknya itu. Oh, bisa. Oke, ya. Karena karya itu kita menceritakan tentang sejarah. Meskipun tidak keseluruhan, Iya. itu sejarah Kota Probolinggo yang kita kemas, kita bentuk sebuah karya berupa Sendra Dan itu memberikan sebuah kreasi yang banyak pujian dari Sendra itu. Bukan dari kita sih, dari anak-anak KKN kalau nggak salah ya. Dari mana? KKN STKW Pak. STKW ya? STKW Wilwatika ya? Wilwatika, Oh. Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika yang ada di Surabaya. Surabaya. Kita sama dulu dong. STKW Wilwatika. Pak dosennya siapa Pak dosennya lupa saya? Ada Pak Joko Susilo. Oh iya. Terus Ada Pak siapa lagi? Pendampingnya, pembimbingnya siapa dulu kan? Lupa Mas Rika. Aduh Pak siapa? Ya, pokoknya ada pembimbing yang di STKW Wilwatika. Bos. Selamat bergabung, gantinya jangan lupa salam channel. Oke, kita ngobrol santai aja. Ya. Namanya juga ngopi kita, tapi kita memberikan edukasi kepada warga, kepada masyarakat bahwasanya di sini mereka yang hadir di sini tentunya sebagai konco ngopi. Apa sih konco ngopi itu? Dalam konco yang memang harus kita memberikan edukasi kepada warga, kan gitu. Gak sedikit kan? Saya sedikit kepingin tahu, sudah pernah dengar ngopi kan ya? pastinya. Sebenarnya ya? Ya. Sedikit masukan kan?
masukan. Ya bukan masukan sedikit apa ya? Model testimoni lah kan. Gitu. Buat apa nih? Buat ngopi, podcast ngobrol lintas. Ngopi. Mungkin untuk masukan nggak ada yang ini ya, apa namanya? Mungkin kekurangannya itu lebih minim gitu loh. Jadi lebih ke bagus channel itu karena apa? Karena di sana tidak hanya merangkul satu orang, satu komunitas, jadi di channel ngobrol pintar ini banyak komunitas dan juga banyak merangkul teman-teman pemuda khususnya di Probolinggo. Yang pasti jadi di ngobrol pintar itu kita ada namanya ngopi pepi. Apa sih ngopi pepi? Jadi ada namanya publikasi, edukasi, promosi dan informasi. Nah, itu PEPI. Jadi makanya kita semuanya akan mempublikasikan, mengedukasi, mempromosikan. Promosi apa? Ya para pelaku UKM. Memang awalnya kita memang ditarget untuk mempromosikan di kecamatan Ganjaran. Tapi ketika kita berkembang, kita diberikan kebebasan oleh camat bahwasanya ya sudah silakan kalau memang itu untuk semuanya kota Probolinggo. Dan ternyata kemarin kita juga bukan hanya di kota Probolinggo, kita juga pernah kemarin di salah satu tempat wisata yang ada di kabupaten. Nah, apa salahnya semuanya kan biar kita ini berkembang kan, seperti itu. Berkembang dalam artian bahwasanya channel ini, podcast ini memang diterima untuk semuanya, bukan hanya di kecamatan Ganjaran. Harapannya di sana sih bilang gitu. Oke, sekali lagi yoga Dimas Prayoga. Ya. Kalau yang saya tahu, yang saya pernah sering lihat adalah beliau warganet seorang saksofon. Saksofon itu apa? Saksofon. Kalau namanya apa? Ya saksofon. Maksudnya orangnya. Saksofon ya? Iya, player saksofon. Player saksofon ya. Kalau kita kan gitaris. Kan nggak mungkin nggak saksofonis. Oh, iya bisa ada. Oh, saksofonis ya. Bisa. Ya, beliau adalah saksofon. Player saksofon yang kalau di wedding mesti kalau ada acara wedding atau manten ya, mesti kira nggak ada lagi mungkin ya udah ya. Selamat ya. Untuk saat ini yang berkembang dalam dunia entertain, dalam dunia perweddingan lah istilahnya, itu yang berkembang. Kalau dulu kan jujur lampa. Oh gitu. Terus tradisi zaman dulu apa namanya itu? Bugiro. Untuk sekarang ini ada istilah international wedding, Pak. Oh, international wedding. Jadi untuk kirap, yang dimaksud kirap di sini adalah menghantar. Kita menghantar pengantin ini ya. Oh iya. Kita menghantar pengantin dari pintu masuk ke pelaminan. Istilahnya di Wadi itu ya. Yang berkembang sekarang itu. Iya. Kalau nggak salah belajar saksofon ini sudah lama nggak? Belajar saksofon ini mulai awal kuliah, kurang lebih 3 tahun. Memang tuntutan? Enggak sih, enggak. Nah, kalau di perkuliahan saya itu kan ada pilihan. Nah, ada pilihan. Kebetulan awalnya itu saya berawal dari alat tiup juga, cuman trompet, masing band. Oh, dulu pernah ikut korsik ya? Pernah. Pernah ikut korsik kurang lebih 2 tahun ikut korsik. Nah, setelah saya kuliah sudah ada aktif korsik lagi. Dulu pertama awal mula saya bermusik di alat tiup itu ikut marching, Pak. Oh gitu. Iya, ikut marching band yang ada di Kota Probolinggo ini. Nah, setelah kuliah saya pindah ke alat tiup saksofon. Nah, ada 2 pertanyaan ya sebenarnya. Yang pertama, kenapa kok milih seksonya? Sebenarnya kalau berbicara masalah musik ya, kita bicara musik kan banyak, ada alat musik ritmis, melodis, harmonis. Dan sebenarnya kalau ngomong pemuda, jadi ini kan alat musik seksual ini kan jarang diminati sebetulnya. Kalau muncul ya, jadi anak-anak muda sekarang malah lebih seneng pegang keyboard, drum, gitar. Saya seperti itu. Apa alasannya ya? Kalau saya sendiri mungkin ya
ada beberapa orang di belakang saya yang sungguh luar biasa. Oh gitu. Buat saya semangat belajar saxophone. Oh gitu. Siapa? Bang? Yang pertama orang tua saya sendiri. Oh iya. Terus yang kedua ada player saksofonis di Probolinggo yang mulai dulu sudah, sekarang almarhum, itu namanya Bapak Avandi yang dikenal Pak Fran ya. Pak Fran itu pemain saksofon senior. Iya iya. Salah satu orang yang sangat saya hargai beliau. Karena apa? Awal mula saya minat belajar saksofon itu dari beliau, Pak. Apa nih? Ya, memang untuk awalnya, Pak, untuk awalnya tidak ada minat. Karena apa? Karena mindset kita, buat apa sih main saksofon? Nah, kegunaannya buat apa kan gitu? Nah, kadang kan mindsetnya kita untuk alat saksofon itu kan alat-alat high class itu ya. Terus untuk kegunaannya itu dibuat apa? Kalau misalkan kita hanya pemain apa ya, misalkan untuk band kafe apa digunakan gitu loh. Awalnya itu saya tapi saya sendiri itu gawe pose saya belajar buat apa gitu loh. Akhirnya setelah saya nggak pikir itu sudah Pak, akhirnya Pak. Terus pokoknya saya belajar, alat ada, nggak tahu nanti dibuatnya apa. Nah setelah saya di Surabaya, saya di Surabaya 4 tahun Pak, 4 tahun ya. Dia di Indonesia 4 tahun. Nah setelah nyampe sana dan berkembangnya dunia entertain ya khususnya, ternyata sekarang saya tahu, oh ternyata saksofon peminatnya jarang. Yang pertama ya. Terus yang kedua, berkembangnya waktu dunia wedding ya. Oh ternyata saksofon sangat diperlukan. Iya. Kalau mana saksofon? Enggak kan gitu ya. Iya. Jadi memang awalnya agak pesimis guys. Iya, pesimis. Karena tidak tahu kita kegunaannya apa, tidak tahu. Kalau misalkan keyboard kan pasti ada, gitar pasti ada. Yang pasti kan gini kan, dari yang di sini kita kan memberikan sebuah edukasi ya. Pertanyaan kedua saya adalah nggak usah mau pak berapa, mau mas gitu, nggak enak di itu nggak enak cuma pak loh. Gitu. Biasanya dari. Karena pertanyaan kedua susah sih nggak? Saksofon juga. Kalau ngomongkan susah atau gampang, semua alat pasti ada tingkat kesusahannya sendiri, tingkat kesulitan sendiri. Tergantung dari kita. Nah, tergantung dari mau kita. apa enggak, mau belajar apa enggak seperti itu kan sebetulnya. Kalau misalkan ngomong tingkat kesulitan, semua alat musik sulit. Iya sulit. Semua alat musik mau kita mau belajar apa enggak seperti itu. Dan yang perlu dipahami warganet bahwasanya Dimas Prayoga ini ketika awal menekuni di dunia musik khususnya di alat tiup saksofon, memang beliau pesimis awalnya, tapi sekarang justru kalau menurut saya pribadi bahwasanya tidak ada yang bisa masih belum ada yang ini ya mendampingi sosok pengganti yoga. Enggak, karena di sini di kota Probolinggo, di kota-kota lain mungkin banyak. Ada kalau yang gitu. Enggak, karena di sini edukasi kan. Saya kepingin tahu sebetulnya. Mungkin bisa di ini saksofonnya ya. Ini saksofon, kalau saksofon sendiri itu ada jenis, ada tipe atau gimana kan? Iya. Iya Pak, kalau misalkan saksofon itu setahu saya itu ada 5 tipe. Nah kalau punyanya saya ini alto Pak. Alto ya. Oh Mas alto ya? Iya alto. Jadi mulai dari baby saksofon. Baby ada. Baby saksofon itu masih gimana? Baby saksofon itu kecil Pak. Jadi segini. Untuk anak-anak? Oh enggak, untuk dewasa bisa. Cuman dinamakan baby saksofon karena bentuknya juga kecil. Oh gitu. Nah, terus ada lagi sopran. Sopran saksofon itu tipe-tipenya ya. Oh berarti jenisnya. Kalau tipe satu produk itu banyak tipenya Pak. Oh gitu ya. Jadi
ada baby saxophone, ada sopran, terus ada alto. Alto ini tengah-tengahnya alto saxophone, terus tenor. Jadi tenor ini lebih besar dari alto. Oh, gitu. Ya. Terus yang besaran lagi ada namanya kontrasaxo. Kontrasaxo. Ya, itu lebih besar lagi dari tenor. Ini hampir sama dengan jenis-jenis suara ya, ada sopran. Nah, iya, sopran. Tapi yang bass nggak ada kalau saxo ya? Ada. Tenor itu masuk bass. Tenor masuk ya, bass ya? Masuk bass. Kalau gini kan, kita berbicara masalah saxo dulu ya. Iya. Kita udah kebetulan yang penelitian adalah layer dari saxophone ya. Kalau memang misalkan ada warga yang ingin tahu ya, sebetulnya kalau untuk saxo ini memang high class ya. Kisaran sampai berapa? Kisaran? Wah, masalah Nggak boleh ya? masalah ya boleh saja. Malah di aplikasi-aplikasi jual online itu banyak. Banyak ya? Kalau masalah harga banyak sih, nggak bisa nentukan gitu loh. Gitu ya? Nentukan. Ini berapa sampai berapa, malah yang 30 juta ada kok. Yang masalah harga yang segitu. Gak bisa ditunjukkan nggak? Do re mi fa sol la si itu gimana? Coba kan? Kalau ini kan, kita berimplikasi sebentar kan? Kalau misalkan edukasinya untuk memainkan saxophone ya. Iya. Yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah sumber bunyinya. Oh gitu ya. Wah, ini makanan yang perlu diketahui. Ya, oke. Bunyinya. Jadi ketika bermain saxophone adalah sumber bunyinya dulu ya. Yang paling- Sumber bunyi itu di mana kan? Nah, sumber bunyinya saxophone ini dari namanya reed, Mas. Reed. Reed yaitu ini yang terbuat dari bambu. Oh gitu. Saya lepas dulu ya. Oh kan seronen gitu modelnya kayak? Bukan beda ya? Seronen kan dari daun. Dari daun. Ya. Seronen itu daun ya? Dari daun. Nah, kalau ini dari bambu. Oh gitu. Ya. Nah, sumber bunyinya daripada alat saxophone ini namanya reed. Reed ya. Ya, reed. Terus memang khusus ya bambunya ya? Khusus ini bambunya. Kalau misalkan suatu saat terjadi apa-apa, kalau buat sendiri nggak bisa. Belum pernah. Belum pernah. Selama ini mesti beli. Oh, ini sumber bunyinya dari situ ya? Ya, sumber bunyinya dari sini. Makanya kalau misalkan reednya ini kualitasnya Biasa. ya itu juga pengaruh ke bunyinya. Hasil bunyinya ya? Hasil bunyinya gitu. Jadi yang terpenting warganet bahwasanya ketika kita ingin menggunakan saxo adalah kita harus mengetahui sumber bunyinya dulu, kan itu kayak. Cuman kayak saya sendiri masih belajar. Iya. Masih belajar. Jadi belum sampai ke tahap kayak orang-orang saksofonis jazz itu. Belum sampai ke sana. Terus berbicara masalah orang-orang yang disampaikan bahwasanya Yoga masih belajar ya. Iya. Sebenarnya ada nggak kan di luar orang kota Probolinggo atau mungkin di siapa yang menjadi panutan untuk seksunya orang player saxophone siapa ya? Kalau saya pribadi, Iya. khususnya di Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Saya lebih melihat ke Mas Rio. Oh, Mas Ada Rio di Surabaya. Oh iya, Mas Rio saxophone. Kadang saya pernah lihat YouTube-nya sih. Iya, Karena Mas Rio nih ya, ini ya. Nanti kita cek. Nah, Mas Rio ini kenapa saya suka dan Mas Rio jadi sosok orang saksofonis yang mungkin sering saya lihat terus sering saya ilmunya ya. Ilmunya karena mungkin sampai sekarang belum pernah ketemu secara langsung saya. Oh, belum pernah. Nah itu saya ngefans ke Mas Rio itu melalui cerita-ceritanya waktu saya di Surabaya terus di sosial media gitu. Karena Mas Rio ini orang yang berlatih saksofon tanpa melihat waktu, tanpa melihat materi, tanpa melihat tempat. Jadi saksofon ini
kayak istri sendiri gitu loh. Istri kedua. Nah, iya. Jadi di mana ada Mas Rio di sana ada saxophone. Iya. Sampai sekarang di mana ada Mas Rio di situ ada saxophone. Nah, untuk berlatihnya pun itu apa ya? Istiqomah. Jadi setiap hari itu mesti latihan Mas Rio. Jadi kalau misalkan sekarang Mas Rio sudah naik daun itu maklum gitu loh, karena dulu waktu awal-awal belajarnya Mas Rio itu satu hari mesti ini Begitu ya. ya Mesti itu beda. Nah, itu ada ini ya, ada pendidikannya. ya. Meskipun itu apa ya namanya, meskipun sendirian pun tetap berlatih, meskipun tidak ada orang tetap berlatih, meskipun di tempat keramaian Mas Rio itu tetap berlatih. Berlatih kan, bukan main berlatih. Bukan main, berlatih gitu. Ini yang akan menjadi catatan untuk kami kayak dari warganet bahwasanya Dimas Prayoga mengagumi sosok Mas Rio sebetulnya ya, Iya. sosok dari Surabaya. Tapi yang menjadi keanehan adalah dia sering apa ya, sering melihat, tapi di satu sisi sampai sekarang pun warganet dan kopi beliau belum pernah bertemu dengan Mas Rio. Itu ya mungkin kalau Mas Rio mungkin bisa ini nanti kita siapa tahu kan ya, setelah kita podcast ini siapa tahu dia ada Mario ya. Harapannya adalah ya ketika kita apa ya, ketika kita ada salah satu orang yang jadi panutan, itu kan akan menjadi pengalaman pribadi yang sangat menantang. Iya. Siapa tahu kan nanti kita hadirkan Mas gitu. Kita punya sama Mas Rio misalkan. Mas Rio dulu sama yoga, kita Mas Rio orang yang sangat sibuk. Karena kita datang ke Surabaya gitu ya. Ada lagi banyak sebenarnya. Iya. Ada Mas Luki dari Lumajang. Oh gitu ada ya. Ada Lumajang juga ada. Tapi emang ada paguyubannya kalau Kenapa? Ada paguyubannya kalau player saxophone yang di Jawa Timur. Ada ya. Khususnya di Surabaya itu ada komunitasnya. Lebih dari 20. Iya. Dan Bapak kalian penasaran kan ya? Enggak, bisa sedikit aja ya. Cara ngin yang bukan ngin yang benar sih. Jadi makanya mungkin ini penasaran kan ya? Kalau tadi kan kita sudah di ini di kita profilnya udah sudah sih gitu. Kan di dalam sisi takutnya kan itu kan apa ya? Tapi coba kita tes. Pemuda-pemudi Kota Probolinggo. Kita coba kasih apa ya? terserah yang paling istimewa juga enggak. Jadi kita cuma setengah menit atau 10 detik ya, apa enggak caranya? Yang paling ini kan. Coba ya. Cara pegang Mas. Iya, cara megang. Ya maksudnya cara megangnya dulu ya. Cara megang dulu. Cara megangnya ini. Itu ada berapa tools ya? Ada kurang lebih 12. Oh, 12 ya. Jadi semuanya ini main. Jadi tangannya 10 ya. Kita mulai dari 10 harus menjadi 12. Coba kita Ini lihat. kan alat melodis. Iya. Jadi alat melodis Yang bisa melodis kan alat yang bisa berdiri sendiri kan. Iya. Enggak, saya nggak bisa bayangkan. Jari kita 10 harus kita tekan 12. Oh. Ya. Jadi itu mungkin agak tingkat kesulitannya di sana ya. Iya. Jadi nggak semua orang bisa, tapi ketika kita berusaha, insya Allah kan semuanya kan bisa. Mungkin cara niup dan cara memainkan dilarinkan waktu. Oh gitu ya. Sekarang apa? Sekarang apa? Buat bocoran buat Pak Kadet kok. One tune aja, one chord aja. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Apa yang mau diedukasi kepada warga? Mungkin memainkan lagu sedikit aja. Oke, siap. Oke. Lagu apa ya? Lagu ya sekarang. Oh, makanya ini kita dapat buat makanya ini dapat bonus khusus dari Dimas Prayoga. Saksofonis dari Kota Probolinggo, kita diberi sedikit aja biar penasaran. Kalau penasaran nggak usah bingung, nanti kita akan mencantumkan di deskripsi Dimas Prayoga. Kalau mau wedding silakan. Yang pasti gitu kan ya. Harapannya kan memang seperti itu kan. Kita kan ada Dan harapan lagi Mas. Harapannya saya
pemuda Probolinggo. Oh belum, jangan, itu terakhir nanti. Ada. Oh ada ya? Ada sendiri. Oh, berarti nanti sekarang ya. Ya kan? Kita mulai Dimas Prayoga. Itu asal-asalan tidak patut untuk didengarkan karena kita bisa merusak. Dan tentunya ini sebuah apa ya, sebuah edukasi yang buat kami ya, ini sangat berterima kasih sekali kalau saya Dimas Prayoga sang ini ya player saxophone yang kita Probolinggo sudah bisa hadir di sini dan bisa memberikan sedikit yang ada apa-apanya sih, sedikit untuk bisa memberikan edukasi kepada warga. Ya, kita kembali pada pemuda kota Probolinggo sebagai pemuda. Kita tahu bahwasanya di hari Sumpah Pemuda memang banyak sih betul. Dalam artian pemuda itu ada yang namanya pemuda milenial, terus habis itu di masa pandemi ini pemuda sebetulnya apa yang mau diharapkan? Karena pada tahun 2021 tema pada hari Sumpah Pemuda adalah bersatu, bangkit, tumbuh. Nah seperti itu kan. Menurut Yoga sendiri menyikapi pemuda ya, entah itu pemuda-pemudi Indonesia, terus entah itu pemuda-pemudi Kota Probolinggo, harapannya apa sebenarnya? Ini dalam kutipan ada kutip Boleh, semua dengan secara global, apa yang harus dibuat, apa yang harus dipersembahkan pemuda-pemudi Indonesia? Mungkin saya di sini membahas tentang pemusik aja, musik aja karena pemuda-pemuda musik, terutama pemuda milenial, itu hanya kebanyakan mayoritas, bukan keseluruhan, mayoritas pemuda-pemudi sekarang itu untuk dalam dunia musik itu enggak kayak dulu. Oh gitu ya. Jadi lebih ke genre, mungkin untuk sekarang ini lebih ke genre. Jadi maksudnya kalau pemuda-pemudi dulu itu kan semua genre suka. Kayak misalkan dangdut, rock, terus semua genre itu reggae, jazz, itu suka. Nah, untuk sekarang harapan saya bagi pemuda-pemudi khususnya Probolinggo, ayo yang punya bakat terutama seni musik, ayo kita bersatu. Gitu. Sesuai dengan tema Hari Sumpah Pemuda 2021. Jadi jangan sampai mengunggulkan ini loh aku. Iya, benar. Ini genreku. Iya. Dan genreku enggak kayak genremu gitu loh.
Ya, tahu ya maksudnya. Jadi kita harus bersatu gitu loh. Terutama dalam lingkup Probolinggo, pemudi Probolinggo, dalam dunia musik, dunia hiburan ya, pasti. Ayo kita bersatu semua. Pasti itu nanti kita punya karya. Khususnya harapannya di sana gitu loh. Jadi kalau kita bersatu, khususnya Probolinggo, pemuda-pemudinya Probolinggo, kita mampu untuk membuat sebuah karya yang unggul gitu loh. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai karya, pasti nanti kita punya brand, brand bagi pemuda-pemudi musik Probolinggo. Nah, gitu loh. Untuk sekarang kan mungkin Probolinggo, kalau kita ngomongkan Probolinggo ya, musiknya apa? Gitu. Kan belum. Kalau kita ngomongkan kota lain, kita pasti langsung tahu, oh itu musik kota ini, oh itu contohnya misalnya musik Banyuwangi, pasti Bandung, oh ya pasti musiknya seperti itu. Terus Bali, oh ya pasti musik Bali. Untuk Probolinggo sendiri masih belum. Ciri khasnya belum ada. Nah, ciri khasnya masih belum. Bisa, itu bisa dengan cara apa? Ya kita bisa gitu. Kita mensepakati, wes ini musik Probolinggo. Baru kelanjutannya berkarya melalui sesuai itu sudah sesuai genre. Nah, gitu loh. Jadi kita harus bersatu dulu. Harapannya saya itu bisa bersatu, terus bisa membuat sebuah karya, dan sebuah karya itu nantinya bisa menjadikan ciri khas atau brandnya Probolinggo, musik Probolinggo. Jadi mungkin koreksi kalau saya salah benar. Kesimpulannya adalah kita jangan dikotak-kotakan masalah genre kan gitu. Mari kita bersatu semuanya demi semuanya demi progres untuk pembangunan di kota Probolinggo sendiri. Khususnya di musik, di dunia musik lah. Kita berbicara masalah musik kan ya. Jadi harapannya ya memang jadi warganet yang menjadi bagian dari yoga dan juga masukan bahwasanya untuk para pemuda-pemudi di kota Probolinggo untuk di dunia musik atau dunia hiburan, marilah kita jangan kotak-kotakan masalah genre, karena mari kita bersatu semuanya untuk membangun ciri khas kota Probolinggo. Kan seperti itu kan? Nah, terakhir ya, harapannya sendiri sebagai seniman muda, kita nggak berbicara pemuda ya, kita berbicara masalah warga kota Probolinggo. Kita tidak ingin mengkritisi, tapi kita tidak ingin kita ingin membangun tanah kelahiran kita, kan gitu ya. Apa sih yang tidak kita punya di kota Probolinggo? Itu yang tugasnya pemuda. Pertanyaannya adalah, harapannya pada pemerintah kota Probolinggo di dunia musik entertain lah, dunia hiburan, apa sih harapannya kan? Yang masih belum tersampaikan mungkin ini bukan dari mewakili, bukan ini harapannya yoga sendiri sebagai seniman muda terus di dunia musik seperti apa? Itu harapannya apa sih? Harapan saya pribadi untuk pemerintah, untuk pemerintah sering-sering diadakan acara event. Karena apa? Karena pemuda-pemudi Probolinggo bisa mengeksplor karyanya dalam event-event tersebut. Kalau dulu kan sering ada festival band, terus event ini. Nah, untuk sekarang kita tidak ngomongkan, tidak membeda-bedakan dulu sama sekarang ya. Dengan cara event, pemuda-pemudi Probolinggo bisa mengeksplor yang dia kan mengapresiasi. Mungkin dengan cara apa? Banyak dengan cara online kan sekarang. Musiknya online ya. Virtual. Nah, benar virtual. Mungkin dengan cara virtual, sering-sering kita bikin virtual. Insya Allah itu bisa. Kalau jujur kalau kami memang kondisi pandemi memang 2 tahun ya, kemudian pemerintah sendiri masih belum bisa berbuat banyak atau mengajak warga untuk bisa membangun. Kita juga masalahnya memang stagnan gitu loh. Tapi di satu sisi ya kita ingin gitu loh. Kita ingin juga masih kangen semi-pro, kangen semuanya event-event yang digelar kota Probolinggo. Karena apa? Event itu yang menjadi ciri khas kota Probolinggo sebetulnya ya. Tapi warganet dan
Konco Ngopi, dan mungkin ini adalah sebuah saran dari Dimas Prayoga, seniman muda di Kota Probolinggo. Setelah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersatu untuk membangun Kota Probolinggo, untuk menunjukkan ciri khas Kota Probolinggo, yaitu yang mungkin harapannya adalah pemerintah Kota Probolinggo juga sering mengadakan event, entah itu seperti apa kan ya. Karena event itulah adalah karya dari anak-anak muda. Ya kayak ya. Jadi ketika ada event, pasti mereka akan berkarya. Nah, seperti Pasti pasti berkarya. Kalau udah misalkan, oh eventnya apa? Misalkan kita lagu, oh Kita lagu Kota Probolinggo. Ya. Oh, Itu pernah kan? iya, kayak itu kan harapannya kan di sana kan. Jadi kasarnya tidak akan luntur kalau pandemi kita seperti itu. Oke, sekali lagi Yoga, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada ya. Mungkin minta maaf kalau misalkan kalau misalkan ada pihak-pihak yang tersinggung. Ya. Karena apa? Karena tidak niat untuk itu. Oh iya. Pasti Yoga di satu sisi bahwasanya di podcast Ngopi Ngobrol Pintar ini kita tidak ingin menghakimi seseorang, tidak. Jadi kita ingin berbagi ilmu, kita ingin berbagi pengalaman, kita sharing, kita ingin mengeksplor potensi yang ada di Kota Probolinggo. Intinya kan seperti itu kan, betul. Jadi apa yang menjadi harapan Yoga, kita jangan sampai kotak-kotakan. Enggak, kita nggak akan kotak-kotakan gitu ya. Jadi semuanya bukan hanya dia kan gitu loh. Jadi harapannya adalah semuanya demi pembangunan, demi kemajuan Kota Probolinggo. Yang ciri khas itu yang memang menjadi faktor yang paling terpenting nanti. Oke, buat pelanggan yang Ngopi semuanya dan di salam channel Kanigaran, sekali lagi ini adalah podcast kami bersama Dimas Prayoga, salah satu player sesepuh yang ada di Kota Probolinggo di dalam rangka hari memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin jadi Dimas Prayoga juga mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.